Hai adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa membaca basmalah ya. Oke, materi kita pada pagi hari ini yaitu konsep pertidaksamaan linear satu variabel. Kemudian, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian pertidaksamaan linear satu variabel. Terus kemudian tujuan yang kedua, peserta didik dapat menuliskan bentuk pertidaksamaan linear satu variabel dari beberapa masalah yang diberikan atau dibuat. Terus kemudian pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang persamaan linear satu variabel ya. Nah, coba kita mengingat dengan menyelesaikan masalah di sini. Jadi ada Dina diberi beberapa uang lembar 1000-an oleh ayah, kemudian diberi lagi oleh ibu sebanyak 10 lembar 1000-an. Kemudian jumlah uang keseluruhan Dina sekarang adalah 15 lembar 1000-an. Maka berapakah jumlah lembar uang 1000 yang diberikan oleh ayah? Nah, untuk solusinya di sini kita misalkan X adalah jumlah uang yang diberikan oleh ayah, sehingga X plus 10 lembar 1000-an sama dengan 15 lembar 1000-an, di mana X di sini merupakan jumlah uang yang diberikan oleh ayah, kemudian 10 di sini merupakan jumlah uang yang diberikan oleh ibu, dan kemudian sama dengan 15 merupakan jumlah keseluruhan uang yang dimiliki oleh Dina. Nah, karena di sini kita ingin mengetahui nilai dari variabel X, maka 10 kita kurangi dengan 10 dan ruas kanan juga dikurangi 10 sehingga ketemu untuk nilai X-nya sama dengan 5. Jadi, jumlah uang yang diberikan oleh ayah adalah 5 lembar 1000-an, sehingga untuk himpunan selesaiannya adalah X sama dengan 5. Nah, adik-adik, ciri-ciri dari persamaan linear satu variabel itu juga nilai X-nya atau nilai himpunan selesaiannya itu pasti 1, tidak lebih dari itu. Itu merupakan ciri-ciri juga dari persamaan linear satu variabel ya. Nah, terus kemudian untuk hasil atau himpunan selesaiannya ini bisa kita gambarkan juga ke dalam garis bilangan dengan cara menggambarkan titik hitam pada titik 5 yang ada pada garis bilangan di sini. Nah, coba kita lanjut pada permasalahan selanjutnya ya. Jadi di sini ada data nilai ulangan matematika siswa kelas 7. Untuk siswa yang bernama Anton, nilai ulangannya sama dengan 80. Terus kemudian untuk Budi, nilai ulangan matematikanya itu 70. Terus kemudian Susi, nilai ulangannya 90. Disa 65. Tomo mendapat nilai 85. Dan kemudian Ahmad mendapat nilai 60. Nah, untuk siswa yang ikut pembelajaran remedial adalah siswa yang nilainya kurang dari 75. Berdasarkan data di atas, maka sebutkan siswa yang harus mengikuti remedial. Nah, di sini yang nilainya 75 siapa ya adik-adik? Oke, ada Budi yang nilainya dari 75, terus kemudian ada Disa, dan kemudian ada Ahmad. Maka himpunan selesaiannya atau nilai X-nya itu Budi, Disa, dan Ahmad. Nah, kalau kita perhatikan di sini nilai X-nya atau himpunan selesaiannya lebih dari 1 ya adik-adik, yaitu terdiri dari 3 di sini. Dan itu merupakan ciri dari pertidaksamaan, di mana dia memiliki himpunan selesaian yang mungkin saja itu lebih dari 1, seperti itu. Nah, coba kita lanjut lagi pada permasalahan yang kedua. Di sini ada X plus 5 kurang dari 10. Jadi maksudnya penjumlahan yang ada di ruas kiri di sini itu hasilnya harus kurang dari atau lebih kecil dari 10. Nah, kira-kira untuk nilai X yang mungkin di sini berapa ya? Coba kita masukkan untuk nilai X sama dengan 1, kemudian kita jumlahkan 1 ditambah 5 sama dengan 6. Dan 6 itu kurang dari 10 ya adik-adik, sehingga X sama dengan 1 itu merupakan anggota himpunan selesaian dari X plus 5 kurang dari 10 ini. Terus kemudian untuk X sama dengan 2, kita jumlahkan 2 ditambah 5 sama dengan 7, dan 7 itu kurang dari 10 ya, maka X sama dengan 2 juga merupakan anggota himpunan selesaiannya. Terus kemudian yang ketiga, kita misalkan X-nya itu sama dengan 3, kemudian kita jumlahkan 3 ditambah 5 sama dengan 8.
dan 8 juga termasuk kurang dari atau lebih kecil dari 10 ya adik-adik, sehingga X sama dengan 3 juga termasuk. Kemudian untuk X sama dengan 4, kemudian kita jumlahkan 4 tambah 5 sama dengan 9, dan 9 itu juga kurang dari 10, sehingga X sama dengan 4 juga merupakan bagian himpunan selesaian dari X plus 5 kurang dari 10. Terus kemudian yang terakhir X plus 5, dan kemudian kita jumlahkan 5 ditambah 5 ternyata sama dengan 10. Nah, kira-kira X sama dengan 5 ini juga merupakan anggota himpunan selesaiannya atau tidak adik-adik? Tidak ya, karena di sini yang diminta hasil penjumlahannya itu harus kurang dari 10, bukan sama dengan 10, sehingga untuk X sama dengan 5 ini bukan merupakan himpunan selesaian dari X plus 5 kurang dari 10, sehingga himpunan selesaiannya adalah X sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Nah, ternyata ada simbol baru ya tadi pada kalimatnya, yaitu simbol kurang dari. Dan simbol-simbol kurang dari itu merupakan simbol dari pertidaksamaan, dan tidak hanya kurang dari saja. Jadi di sini ada kurang dari atau sama dengan, terus kemudian ada lebih dari, kemudian ada lebih besar dari, sama dengan. Nah, ini merupakan simbol-simbol dari pertidaksamaan adik-adik. Bedanya dengan persamaan pada kalimatnya itu dihubungkan oleh tanda sama dengan ya, sudah kita pelajari pada minggu kemarin. Nah, coba kita bahas lebih dalam tentang simbol pertidaksamaan. Untuk simbol yang pertama di sini yang bentuknya seperti huruf B, itu namanya lebih dari atau lebih besar dari. Terus kemudian yang bentuknya seperti huruf K di sini itu namanya kurang dari atau lebih kecil dari. Terus kemudian untuk simbol yang ketiga, di sini kita bisa memberikannya nama lebih dari atau sama dengan, kemudian bisa juga tidak kurang dari, dan bisa juga paling sedikit. Terus kemudian simbol yang keempat, kita bisa memberinya nama kurang dari atau sama dengan, atau kita juga bisa menyebutnya tidak lebih dari, atau bisa juga paling banyak, seperti itu. Nah, pada permasalahan tadi, nilai X-nya atau himpunan selesaiannya itu masih bisa kita tuliskan ya adik-adik, masih bisa kita sebutkan. Tetapi ada permasalahan di mana nilai X-nya itu ternyata banyak sekali, mencakup semua bilangan, dan tentu kita tidak mungkin menuliskan semua bilangan itu kan. Nah, sama pada permasalahan di sini. Himpunan selesaian dari pertidaksamaan X kurang dari atau sama dengan 3 adalah semua bilangan real. Maksudnya adalah nilai X yang mungkin di sini atau himpunan selesaiannya itu adalah semua bilangan real. Dan semua bilangan real itu sama saja dengan semua bilangannya adik-adik. Dan tentu kita tidak mungkin menuliskan nilai X-nya atau menuliskan semua bilangan itu kan, karena sangat banyak sekali. Sehingga solusinya kita dapat menggambarkannya pada garis bilangan di sini. Dengan cara yang pertama kita gambar titik hitam pada titik angka 3, di mana titik tebal penuh di sini maksudnya adalah 3 merupakan anggota himpunan selesaian dari X kurang dari atau sama dengan 3. Karena di sini tandanya kurang dari, jadi nilai X-nya itu yang termaksud adalah yang kurang dari 3 atau yang sama dengan 3, sehingga 3 juga merupakan anggota selesaian dari X ya. Terus kemudian kita tarik garis panah ke arah kiri, karena nilai X yang mungkin di sini kan yang lebih kecil dari 3 ya, dan yang lebih kecil dari 3 tentu yang ke arah sini, dan seterusnya ya adik-adik. Sehingga untuk notasi intervalnya kita dapat menuliskannya negatif tak terhingga, karena himpunan selesaiannya berada pada ruas kiri di sini, ruas kiri dari 0 ya, dan seterusnya. Makanya dituliskan di sini tak terhingga. Terus kemudian 3, karena 3 juga merupakan anggota selesaian dari X kurang dari atau sama dengan 3. Terus kemudian untuk yang kedua, X lebih besar dari atau sama dengan 2. Kita bisa menuliskannya
atau kita dapat menggambarkannya ke dalam garis bilangan seperti ini. Karena di sini nilai X adalah lebih besar dari atau sama dengan 2, maka yang pertama kita beri titik tebal pada 2. Terus kemudian kita tarik garis ke arah kanan ya, karena nilai X-nya itu adalah yang lebih besar dari 2, sehingga nilai-nilai yang mungkin tentu yang berada pada sebelah sini, dan seterusnya. Terus kemudian untuk notasi intervalnya yaitu 2, tak terhingga. Tak terhingganya positif ya, karena nilai-nilainya yang sebelah kanan tentu semakin ke kanan semakin positif. Terus kemudian yang ketiga, X lebih besar dari 2. Kita gambarkan ke dalam garis bilangan, juga buat lingkaran pada 2, tetapi lingkarannya itu tidak penuh. Jadi maksudnya adalah nilai X yang mungkin yaitu yang lebih dari 2. Ada 3, ada 4, ada 5, dan seterusnya. Dan 2 bukan termasuk nilai himpunan selesaian dari X lebih besar dari 2 ya. Sehingga untuk notasi intervalnya yaitu 2, tak terhingga. Terus kemudian yang keempat, X kurang dari 2. Kita tuliskan atau gambarkan pada garis bilangan, buat titik kosong atau lingkaran kosong seperti ini pada angka 2. Terus kemudian tarik garis ke arah kiri, karena nilai X-nya itu yang kurang dari 2, maka yang ke arah sana ya. Tidak angka 2 tidak merupakan himpunan selesaian, karena yang diminta di sini hanya yang kurang dari 2, seperti itu. Terus kemudian notasi intervalnya negatif terhingga, 2. Nah, coba kita masuk ke dalam contoh soal. Soal yang pertama, suatu bilangan M ditambah 5 hasilnya lebih dari atau sama dengan negatif 7. Maka coba kita tuliskan ke dalam peridaksamaan ya. Suatu bilangan M ditambah 5, kita tuliskan M plus 5. Terus kemudian tanda penghubungnya lebih dari atau sama dengan, maka yang seperti ini ya adik-adik. Terus kemudian negatif 7. Jadi pertidaksamaan dari kalimat tersebut adalah M plus 5 lebih besar dari atau sama dengan negatif 7. Terus kemudian yang kedua, apakah negatif 2 merupakan salah satu selesaian dari pertidaksamaan Y dikurangi 5 lebih besar dari atau sama dengan negatif 6? Nah, kira-kira negatif 2 ini merupakan nilai Y yang tepat tidak ya? Coba kita substitusikan di sini. Untuk nilai Y-nya kita ganti menjadi negatif 2, kemudian kita kurangi dengan 5, hasilnya negatif 7. Dan negatif 7 itu bukan lebih besar dari negatif 6 ya adik-adik, tapi lebih kecil dari negatif 6, sehingga negatif 2 itu bukan salah satu selesaian pertidaksamaan Y dikurangi 5 lebih besar dari atau sama dengan negatif 6. Terus kemudian permasalahan yang ketiga, penghasilan Ibu Monika tidak lebih dari 2 juta setiap bulan. Tuliskan kalimat tersebut ke dalam bentuk pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, untuk tidak lebih dari itu merupakan nama lain dari kurang dari atau sama dengan ya, seperti yang sudah kita bahas tadi. Sehingga untuk nilai X atau penghasilan si Ibu Monika itu pasti kurang dari atau sama dengan 2 juta, seperti itu. Nah, itu dia materi kita hari ini tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.